Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susar Rabu Ghazali dan di sini saya akan membawakan materi mengenai perilaku kurs dan relevansinya dalam memprediksi kurs. Jadi, kurs ini mengacu pada nilai relatif suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs mata uang dinyatakan sebagai perbandingan antara nilai satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Misalnya, jika kurs mata uang A terhadap mata uang B adalah 1:2, maka itu berarti satu unit mata uang A bernilai 2 unit mata uang B. Sedangkan untuk perilaku kurs ini mengacu pada fluktuasi nilai tukar mata uang dari waktu ke waktu. Kurs mata uang dapat berubah karena berbagai faktor seperti permintaan dan penawaran, suku bunga, inflasi, stabilitas politik, situasi ekonomi, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pasar valuta asing. Dan ini ada beberapa perilaku kurs yang umum terjadi. Yang pertama ada apresiasi. Apresiasi ini terjadi ketika nilai suatu mata uang menguat relatif terhadap mata uang lainnya. Ini bisa disebabkan oleh peningkatan permintaan terhadap mata uang tersebut, peningkatan suku bunga, pertumbuhan ekonomi yang kuat, atau faktor-faktor lain yang membuat mata uang tersebut lebih dihargai oleh pasar. Yang kedua ada depresiasi, yang merupakan kebalikan dari apresiasi. Ya, ini bisa terjadi karena berkurangnya permintaan terhadap mata uang tersebut, penurunan suku bunga, perlambatan ekonomi, atau faktor-faktor lain yang membuat mata uang tersebut kurang dihargai oleh pasar. Yang lalu ada fluktuasi, ya ini kurs mata uang dapat mengalami fluktuasi harian atau jangka waktu tertentu yang lebih panjang. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berita ekonomi, kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan moneter, ketidakpastian politik, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi sentimen pasar. Lalu ada stabilitas. Stabilitas ini adalah bisa terjadi karena kebijakan pemerintah yang kuat, inflasi yang rendah, stabilitas politik, dan ekonomi yang baik, atau intervensi dari bank sentral untuk menjaga nilai tukar tetap stabil. Beberapa mata uang memiliki perilaku kurs yang relatif stabil. Lalu, apa itu intervensi bank sentral? Intervensi bank sentral adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mempengaruhi atau mengatur nilai tukar mata uang negara tersebut di pasar valuta asing. Tujuan dari intervensi bank sentral adalah untuk mencapai stabilitas atau mengubah pergerakan kurs mata uang. Bank sentral dapat melakukan intervensi baik dalam bentuk pembelian atau penjualan mata uang di pasar valuta asing. Beberapa bentuk dari intervensi bank sentral adalah menguatkan mata uang, yaitu jika bank sentral ingin menguatkan mata uangnya, mereka dapat dapat melakukan intervensi beli. Dengan membeli mata uang negara lain di pasar valuta asing, bank sentral meningkatkan permintaan terhadap mata uangnya sendiri, yang pada gilirannya dapat menyebabkan apresiasi mata uang tersebut. Dan berikutnya ada melemahkan mata uang, yang ini merupakan kebalikan dari menguatkan mata uang tadi. Lalu ada menstabilkan mata uang, yaitu dapat bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Jika mata uang mengalami fluktuasi yang tidak diinginkan atau bergerak terlalu jauh dari nilai yang dianggap wajar, bank sentral dapat melakukan intervensi untuk mengurangi volatilitas dan menjaga nilai tukar tetap stabil. Dan berikutnya, ada juga intervensi bank sentral untuk mengurangi spekulasi di pasar valuta asing. Dengan melakukan intervensi yang agresif, bank sentral dapat menciptakan ketidakpastian bagi para spekulan dan mendorong mereka untuk keluar dari posisi mereka, sehingga mempengaruhi perilaku kurs. Dan berikutnya ini ada korelasi dari inflasi, suku bunga, dan kurs falas. Suku bunga ini adalah tingkat bunga yang digunakan oleh bank sentral suatu negara terhadap pinjaman yang diberikan kepada bank-bank komersial atau institusi keuangan lainnya. Suku bunga yang tinggi cenderung menarik dana ke dalam suatu negara, sementara suku bunga yang rendah mendorong investasi dan pinjaman. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum dan terus-menerus dalam harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi dapat mempengaruhi kurs falas karena adanya dampak terhadap daya beli mata uang. Dan untuk kurs falas ini mencerminkan nilai tukar relatif suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Suku bunga dan inflasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang, dan akibatnya dapat mempengaruhi kurs falas. Dan selanjutnya ini adalah relevansi dari perilaku kurs dan dalam memprediksi nilai kurs. Perilaku dalam relevansinya dapat memprediksi kurs ini terletak pada beberapa hal. Yang pertama adalah analisis teknikal. Analisis teknikal melibatkan penggunaan grafik dan pola harga historis untuk mengidentifikasi tren dan pola perilaku kurs masa lalu. Pedagang dan analis menggunakan alat seperti
moving average, indikator momentum, dan support resistance levels untuk mencoba memprediksi harga pergerakan kurs di masa depan. Meskipun metode ini tidak menggambarkan faktor fundamental ekonomi, tetapi perilaku masa lalu seringkali menjadi pedoman dalam membuat keputusan. Yang kedua adalah analisis fundamental. Analisis fundamental melibatkan evaluasi faktor-faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi nilai mata uang. Hal ini meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, inflasi, neraca perdagangan, kebijakan moneter, stabilitas politik, dan faktor lainnya. Dengan memahami faktor-faktor ini, analis dapat memperkirakan bagaimana perilaku kurs akan bereaksi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan politik. Dan yang terakhir ada berita dan sentimen pasar. Berita dan sentimen pasar juga berperan penting dalam mempengaruhi perilaku kurs. Pengumuman kebijakan ekonomi, data ekonomi yang dirilis, peristiwa politik yang tidak terduga, dan sentimen investor dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang tertentu. Dagang falas sering memantau berita dan sentimen pasar untuk mencoba memprediksi pergerakan kurs yang mungkin terjadi sebagai respon terhadap peristiwa tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa memprediksi kurs dengan tepat sangat sulit karena ada banyak faktor yang saling terkait dan sulit diprediksi. Selain itu, pasar valuta asing sangat cair dan dipengaruhi oleh partisipan yang beragam, termasuk bank-bank, institusi keuangan, perusahaan multinasional, spekulan, dan pedagang individu. Sebagai hasilnya, perilaku kurs dapat sangat bervariasi dan sulit diprediksi dengan akurat. Jadi kesimpulannya, walaupun perilaku kurs memiliki relevansi dalam memprediksi arah pergerakan kurs, tidak ada metode yang pasti dan sempurna untuk melakukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.